Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi bayi dan putih pekerti kelas 9. Kali ini kita akan membahas mengenai bab 7, meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar. Pembahasan kita yang pertama adalah pengertian dan dalil iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar merupakan dua kata yang memiliki makna hampir sama. Kedua istilah ini juga disebut dengan takdir atau ketentuan Allah. Qada secara bahasa artinya adalah keputusan, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan, mewujudkan atau menjadikan. Sekarang kita akan membahas mengenai qada secara istilah. Jadi qada secara istilah adalah ketetapan Allah terhadap sesuatu dari sejak zaman azali. Qadar dari segi bahasa adalah ukuran, kepastian, kekuasaan, peraturan, kemampuan, kehendak, dan perwujudan. Secara definisi, qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah terhadap makhluknya sesuai dengan ukuran dan bentuk yang telah ditetapkan. Adapun singkatnya, qada adalah sebuah rencana, sedangkan qadar adalah kenyataan yang terjadi. Iman kepada qada dan qadar mengandung makna bahwa seorang mukmin hendaknya meyakini bahwa Allah telah menetapkan qada bagi semua makhluknya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar dan doa. Sebagian ulama berpendapat bahwa takdir dibagi menjadi dua. Ada takdir mu'allaq yang masih bisa dilibatkan usaha manusia, dan takdir mubrom yang sudah tidak bisa diusahakan oleh manusia. Terhadap takdir mu'allaq yang diberikan Allah, sebagai orang yang beriman, kita harus menerima dengan terus melakukan usaha-usaha yang terbaik. Sedangkan takdir mubrom merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak bisa diubah, dan tidak bisa diusahakan lagi oleh manusia. Adapun contoh dari takdir mubrom adalah kelahiran seseorang, panjang pendeknya usia seseorang, dan datangnya kematian. Kemudian kita akan membahas mengenai bukti beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, bukti beriman kepada qada dan qadar adalah senantiasa berikhtiar yang tercermin dalam sikap berusaha dan kerja keras dengan memaksimalkan potensi, memiliki etos kerja yang tinggi, dan memiliki sikap optimis, juga tidak mudah putus asa. Adapun bukti beriman kepada qada dan qadar yang kedua adalah senantiasa berdoa, syukur, dan sabar. Berdoa memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam melakukan segala sesuatu. Ikhlas ridho, lapang dada, dan berjiwa besar dalam menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan qada dan qadar Allah. Tidak berbangga diri dengan apa yang telah diraih seperti kesuksesan dan harta yang dimiliki. Dan yang terakhir, syukur atas nikmat dan sabar atas ujian. Nah, selanjutnya yang ketiga, bukti beriman kepada qada dan qadar adalah senantiasa tawakal kepada Allah setelah ikhtiar dengan maksimal dan berdoa. Sikap tawakal dilakukan oleh seorang mukmin setelah ia berusaha semaksimal mungkin dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Yang kedua, memiliki sikap husnuzon bahwa apapun yang dialami manusia itulah yang terbaik menurut Allah. Yang ketiga, memiliki jiwa yang tenang, hidupnya tentram dan merasa bahwa dirinya selalu dekat dengan Allah. Dan yang terakhir, memiliki jiwa qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang dimiliki, menjauhi perilaku tamak dan rakus. Baik, selanjutnya adalah mewujudkan ketenangan jiwa dengan tawakal atas qada dan qadar Allah. Sebagai seorang mukmin yang meyakini adanya qada dan qadar Allah, maka kita akan meyakini bahwa apapun yang terjadi sudah ditentukan ukuran, takaran oleh Allah, dan hal itu merupakan hal terbaik untuk makhluknya. Dengan keyakinan ini akan tumbuh sikap optimis yang kemudian menjadi energi untuk berusaha mewujudkan harapannya, baik yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Sikap optimis akan mendorong seseorang untuk senantiasa berikhtiar menghadapi masalah sesuai tuntunan Islam, kemudian menjadikannya sebagai pilihan. Seseorang yang optimis tidak akan mudah putus asa dalam kehidupannya. Ia akan terus berupaya sesuai kemampuan, kemudian bertawakal kepada Allah. Sebagai seorang yang beriman, kita harus memupuk kesadaran bahwa sesungguhnya Allah lebih mengetahui segala sesuatu dan segala sesuatu hal yang paling baik untuk kita
Oke, mungkin cukup sekian saja pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.